yaitu apabila dinyatakan lulus program PPG Prajabatan tahun 2022 setelah menyelesaikan perkuliahan selama 2 semester, Undang-Undang Guru dan Dosen ya, dan juga Undang-Undang ASN 2014 untuk menjadi P3K itu adalah kita syarat mutlaknya itu harus memiliki ijazah S1 ya. Baiklah sobat-sobatnya, ketika nanti pendaftaran P3K Guru 2023 ini sudah dibuka, maka nanti kita akan langsung otomatis terdeteksi kembali ya. Apakah kita ini terdeteksi sebagai P1, P2 ataukah P3, ataukah kita terdeteksi sebagai pelamar umum. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu 15 kategori honorer yang dipastikan tidak bisa mendaftar ya dalam seleksi P3K Guru tahun 2023 ini. Dan sepertinya nanti kita hanya cukup bisa menjadi penonton saja teman-teman. Nah di sini apakah nantinya masih bisa diupayakan, kita bisa mengecek diri kita posisinya ini berada di mana. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, pada seleksi P3K Guru tahun 2023, kalau misalkan kita melihat berbagai macam referensi akhir-akhir ini dan juga acuan dari Juknis di tahun sebelumnya yang kemungkinan nanti tetap akan dipakai ya pada seleksi P3K Guru di tahun ini, maka di sini setidaknya akan ada 15 kategori guru honorer yang nantinya ini tidak bisa ya untuk mendaftar P3K Guru 2023. Sekaligus nanti teman-teman yang bertanya di kolom komentar pada video-video sebelumnya mungkin nanti akan bisa menemukan jawaban dengan menyimak video ini sampai selesai. Baiklah sobat-sobatnya, dari 15 kategori guru honorer yang nantinya dipastikan tidak bisa ya untuk mendaftar P3K Guru tahun 2023. Inilah di sini kita kategorisasikan, yaitu yang pertama mulai dari nomor urut dulu dan selanjutnya. Di sini kita lihat dari per kategorinya ya. Dari per kategorinya, dari posisinya, kemudian di sini skala prioritasnya itu masuk ke prioritas keberapa? Apakah P1, P2, P3 atau juga P4 atau pelamar umum. Kemudian dari prioritas nanti kita akan melihat seharusnya kalau nanti bisa mendaftar itu menggunakan mekanisme seleksi yang seperti apa. Apakah penempatan ataukah cat UNBK dengan observasi ataukah nanti cat UNBK dengan seleksi kompetensi. Nah selanjutnya di sini kita juga cocokkan dengan syarat dan juga ketentuan sesuai dengan Juknis dan juga Permen PAN-RB nomor 20 tahun 2022 ya. Nah di sini kita mulai saja ya dari yang pertama. Ini adalah yang kemungkinan nanti nggak bisa mendaftar P3K Guru tahun 2022. Itu adalah kira-kira seperti ini, yaitu yang pertama itu adalah baik itu dari P1, kemudian P2, P3 dan juga P4 atau pelamar umum yang usianya ini sudah memasuki 59 tahun lebih teman-teman. Jadi kalau misalkan nantinya kita baik itu P1 sampai dengan P4, kalau misalkan usia kita ini sudah 59 tahun lebih ketika nanti pendaftaran dibuka, maka nanti kini meskipun kita nanti untuk prioritasnya itu mengikuti sesuai dengan ketika login nanti terdeteksi di Dapodik dan juga database Kemdikbudristeknya, maka nanti dengan mekanisme yang situasional menyesuaikan dengan prioritas ini kita dipastikan tidak bisa ya untuk mendaftar. Mengapa demikian? Dikarenakan di sini untuk syarat dan juga ketentuannya untuk pendaftaran P3K Guru itu adalah di sini usianya ini ada persyaratan ya. Nah, usianya adalah antara 20 sampai dengan 59 tahun pada saat pendaftaran dibuka teman-teman. Jadi untuk yang masuk dalam kategori usia menjelang pensiun ini adalah nanti nggak bisa ya untuk mendaftar P3K Guru 2023. Dan selanjutnya untuk yang kedua siapa itu? Nah untuk yang kedua ini adalah kategori ini, yaitu P1 yang mana di Pemdanya itu tidak membuka formasi. Jadi P1 yang mana di sini adalah nanti kita masuk ketika login ya, ini adalah kita terdeteksi sebagai pelamar prioritas 1 dengan menggunakan mekanisme penempatan, maka di sini kita tidak akan bisa melanjutkan pendaftaran ya, sama halnya dengan tahun kemarin. Nah, ketika di sini tidak buka formasi di Pemda kita misalkan, nah di sini ada teman yang berkomentar di kolom komentar sebelumnya, yaitu sepertinya nggak buka formasi sama halnya dengan di tahun kemarin. Nah kalau misalkan Pemda nggak buka formasi, meskipun di sini ini adalah kita P1, maka di sini kita nggak bisa ya untuk melanjutkan pendaftaran. Jadi nantinya ketika kita login ke akun SSYSN, ketika kita memilih jenis seleksi P3K Guru,
dari data dapodik kita, berikutnya nanti kita nggak bisa melanjutkan pendaftaran dan ada notifikasi bahwasanya instansi yang Anda lamar ini tidak tersedia formasi ya. Karena kan di sini untuk syarat dan ketentuannya ini adalah meskipun kita P1, di sini syaratnya itu adalah selama tersedia formasi ya, atau selama di Pemda ini tersedia formasi. Jadi semoga saja nanti Pemda kita ini membuka formasi yang banyak ya, sehingga nanti di sini kita P1 ini bisa terakomodir semuanya. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu ketika di sini kita itu sebagai P1 ini adalah memiliki ijazah yang tidak linear ya dengan formasi yang dibutuhkan atau formasi yang dibuka di saat itu. Nah di sini ketika kita ijazah nggak linear, otomatis nanti meskipun kita terdeteksi, ini adalah kita nggak bisa melanjutkan pendaftaran ya, sama halnya di tahun kemarin. Yang mana untuk syaratnya ini adalah kita bisa melanjutkan pendaftaran itu selama formasi yang dibuka itu adalah sesuai dengan serdik dan atau ijazah yang kita miliki, teman. Kemudian untuk yang keempat, yaitu ini sama halnya dengan yang ini ya, yaitu P2 yang mana di Pemdanya ini tidak membuka formasi. Nah di sini untuk P2 ini adalah informasi terbaru, nanti kita terdeteksi sebagai prioritas 2, nanti ikut seleksi yaitu dengan cat UNBK ya. Namun cat UNBK untuk yang P2 dan P3 ini nanti cat UNBK yang soalnya itu adalah soal observasi, teman-teman. Nah kemudian di sini adalah sama halnya ini, yaitu selama tersedia formasi, maka dari teman-teman P2 ini nanti bisa melanjutkan pendaftaran sampai dengan resume. Kalau misalkan nggak ada formasi lagi, ini nanti kita nggak bisa ya untuk melanjutkan pendaftaran. Misalkan saja di sini untuk formasinya habis di P1, jadi P2 ini tidak bisa ya untuk melanjutkan pendaftaran. Dan kemudian untuk yang kelima, yaitu dari P2 yang ijazahnya itu tidak linear ya dengan formasi yang dibuka di instansi kita. Nah di sini nanti kita ikut cat UNBK, namun di sini kalau misalkan kita ini tidak linear ijazahnya, maka di sini persyaratan serdik dan ijazah harus linear ini adalah nanti kita nggak terpenuhi ya, sehingga nanti kita nggak bisa melanjutkan pendaftaran. Nah selanjutnya yang keenam, yaitu P3 yang Pemdanya itu tidak buka formasi ya. Nah banyak sekali terjadi ya di tahun kemarin, mungkin teman-teman yang mengalaminya bisa komentar ya, yaitu karena formanya sedikit itu adalah hanya digunakan untuk mengangkat yang P1 saja, sehingga untuk P2 bahkan P3 itu adalah tidak buka formasi, sudah habis formasinya, sehingga di sini kita tidak bisa ya untuk melanjutkan pendaftaran dulu itu. Kemudian untuk yang ketujuh, yaitu ketika P3 itu ijazahnya itu tidak linear ya dengan formasinya, sehingga di sini nanti dipastikan kita tidak memenuhi syarat ya untuk di bagian syarat dan ketentuan, yaitu selama sesuai dengan ijazah dan atau serdiknya. Kemudian untuk yang ke-8, yaitu THK2 yang tidak memiliki ijazah S1. Apakah masih ada THK2 yang tidak punya ijazah S1? Banyak, teman-teman. Nah di daerah saya itu ada beberapa kawan saya yang barengan dulu di K2 itu, sampai sekarang ijazahnya masih D2 ya, ada yang D3 gitu kan, ada yang SMA. Maka di sini kita nggak bisa ya nanti untuk melanjutkan pendaftaran. Kita nggak bisa melanjutkan pendaftaran meskipun kita terdaftar di database BKN sebagai tenaga honorer kategori 2. Dikarenakan sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen ya, dan juga Undang-Undang ASN 2014, untuk menjadi P3K itu adalah kita syarat mutlaknya itu harus memiliki ijazah S1 ya. Kalau ijazah kita di bawah S1, entah itu SMA, D2, D3, maka kita nanti tidak bisa melanjutkan pendaftaran, teman-teman. Dan selanjutnya untuk yang ke-9, yaitu guru sekolah negeri yang ijazahnya itu tidak S1. Nah seharusnya di sini kalau guru sekolah negeri yang masa kerja lebih dari 3 tahun, maka di sini nanti kita bisa masuk dalam P3 ya. Namun karena kita ini nggak punya ijazah S1, misalkan SMA atau D2, maka di sini kita nggak bisa ya untuk login pun. Ini nanti kita kalau misalkan kita bisa, ini nanti ketika berkas di bagian upload dokumen, maka kita nggak akan ada yang diupload ya. Kalau misalkan kita upload ijazah sembarangan, mungkin itu bisa ya kalau misalkan panitianya terjadi kemarin pernah ya. Namun ketika di bagian pascasanggah akhirnya itu tidak diluluskan, teman-teman. Nah kemudian di sini nanti ijazahnya adalah wajib S1 ya, sehingga kalau ijazah kita ini belum S1 kita tidak bisa mendaftar.
Nah, kemudian di sini adalah guru swasta. Nah, guru yang tidak terdaftar di Dapodik ya. Kalau misalkan teman-teman entah itu guru swasta maupun juga guru sekolah negeri, ketika sudah mengajar sangat lama, kemudian di sini kita ijazahnya udah S1, pegang kelas, namun di sini kita nggak masuk di Dapodik. Nah, misalkan ini adalah dikarenakan untuk Dapodiknya sudah penuh misalkan ya. Maka di sini nanti kita tidak akan bisa ya untuk mendaftar P3K. Dikarenakan syarat mutlak untuk daftar P3K itu kita wajib terdaftar di daftar pokok pendidikan Kemdikbudristek ya. Jadi yang ke-10 itulah ketika kita nggak terdaftar Dapodik, maka kita nggak bisa lanjut pendaftaran. Dan selanjutnya untuk yang ke-11 ini adalah ketika kita itu bukan sasaran dari jenis PTK-nya teman. Nah, di sini mungkin teman-teman banyak sekali ya yang bertanya, kalau misalkan saya itu tendik, saya itu administrasi, saya penjaga sekolah, saya punya S1, apakah saya bisa mendaftar di P3K Guru? Nah, di sini kita harus ingat untuk syaratnya. Ini adalah untuk daftar P3K Guru itu kita harus terdaftar sebagai guru yang ada di Dapodik itu ya. Nah, kalau misalkan di tahun-tahun sebelumnya, mungkin di tahun 2021 itu ada beberapa kawan kita ya, yang mana beliau itu adalah bertugas sebagai tendik ya di jenis PTK-nya di Info GTK Dapodik itu sebagai tenaga pendidikan atau mungkin administrasi atau apa, bukan guru itu bisa. Namun sepertinya nanti ini akan lebih ketat ya teman. Jadi karena persyaratannya ini adalah kita harus aktif di Dapodik dan juga terdaftar sebagai guru di Dapodik. Dan pernah juga dari teman-teman perwakilan honorer yang ke Jakarta itu adalah disarankan untuk nantinya itu kita memiliki kelas ya, memiliki kelas, kemudian memiliki jam mengajar, memiliki siswa gitu kan. Jadi di sini bukan hanya kita terdaftar di Dapodik ya, tapi di sana pun itu juga secara lengkap itu harus terisi datanya. Dan kemudian untuk yang ke-12 yaitu lulusan PPG Prajabatan tahun 2022. Nah, mengapa di sini untuk lulusan PPG Prajabatan tahun 2022 ini tidak bisa mendaftar P3K Guru di tahun 2023? Nah, kemungkinan besar ini nanti adalah untuk teman-teman yang lulusan PPG Prajab 2022 itu kan kemarin yang angkatan 1, mungkin saja nanti sebentar lagi akan mendapatkan serdik ya, karena hampir lulus. Nah, di sini mengapa di sini seharusnya kita untuk lulusan PPG ini adalah sebagai pelamar umum, kita ini nanti seharusnya ikut 1 NBK seleksi kompetensi. Nah, di sini adalah kendalanya itu pada fakta integritas ya. Nah, di fakta integritas PPG Prajabatan 2022 kalau misalkan di sini teman-teman bisa melihat kembali, ini adalah di sana itu ada persyaratan khusus ya, yang mana kita harus penuhi. Ya, mana kalau misalkan kita melihat untuk lulusan PPG Prajabatan tahun 2022 di sini ada fakta integritas yang tentunya teman-teman di sini sudah menandatanganinya ya. Nah, di sini di bagian poin yang ke-6 yaitu apabila dinyatakan lulus program PPG Prajabatan tahun 2022 setelah menyelesaikan perkuliahan selama 2 semester dan memperoleh serdik, ini bersedia ditugaskan untuk mengajar pada satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kemdikbudristek. Nah, maksudnya apakah nanti kita itu akan ditugaskan harus selama 2 tahun dulu dan kita nggak boleh daftar P3K ataukah bagaimana? Nah, semoga saja nanti meskipun kita ditugaskan, ditempatkan sebagai ini ya untuk lulusan PPG, ketika pendaftaran dibuka, semoga saja nanti kita bisa melanjutkan pendaftaran ya teman, dikarenakan memang untuk lulusan PPG ini sebagai salah satu peserta yang nantinya itu diprioritaskan untuk bisa ikut seleksi P3K dan mengisi kekosongan guru di masa depan. Dan untuk yang selanjutnya ini adalah yang ke-13, yaitu di sini ketika kita itu lulusan PPG yang tidak terdaftar pada database PPG ya. Nah, apakah ada lulusan PPG yang tidak terdaftar pada lulusan PPG? Ini pernah ada yang terjadi, teman-teman nanti bisa diantisipasi ya. Kalau misalkan sudah lulusan PPG, dipastikan di sini untuk serdik kita itu adalah terdaftar pada database kelulusan PPG Kemdikbudristek ya. Teman-teman bisa cek yaitu di PDDikti atau situs khusus untuk mengecek dari serdiknya, yang mana nanti supaya kita ini bisa mendaftar ya untuk P3K Guru di tahun 2023 ini. Kita nanti masuk sebagai P4, kemudian ikut seleksi dengan seleksi kompetensi 1 NBK. Kemudian untuk yang ke-14 yaitu di sini untuk pelamar umum yang formasinya ini sudah habis ya, habis untuk penempatan P1 sampai dengan P3. Nah, banyak sekali yang terjadi ya di tahun 2022 kemarin, yang mana untuk dibuka pelamar umum itu hanya ada beberapa Pemda saja.
Hanya ada beberapa kabupaten kota, tidak semuanya membuka formasi umum ya. Dikarenakan formasinya itu sudah habis untuk P1, P2 dan juga P3. Sehingga untuk pelamar umum ketika login ke akun SSCASN, memilih jenis pendidikan dan data penduduknya, jenis seleksi, maka kita nggak bisa melanjutkan ya, nggak bisa melanjutkan pendaftaran sampai dengan resume. Nah, ini nanti masuk kembali sebagai pelamar yang nggak bisa lanjut dikarenakan kalau misalkan formasinya udah habis ya. Semoga saja di sini nanti untuk formasinya memang benar-benar diperbanyak ya, sehingga semua nanti kita bisa tuntas untuk di tahun ini. Kemudian yang ke-15 atau yang terakhir adalah di sini guru swasta yang tidak dapat izin dari yayasan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya baru saja disampaikan oleh Prof. Nunuk bahwasanya ada persyaratan tambahan untuk teman-teman guru swasta ya, yaitu harus mendapatkan surat izin dari yayasannya. Nah, kalau misalkan kita nggak dapat ini, kalau misalkan nanti kita deteksi sebagai guru swasta kok kita nggak upload berkas, misalkan berkas surat izin ini, maka dipastikan kita nanti nggak bisa ya untuk melanjutkan pendaftaran. Yang merupakan syarat tambahan untuk teman-teman guru swasta. Nah, kira-kira demikianlah untuk 15 kategori guru honorer yang nggak bisa daftar P3K. Mungkin kalau misalkan kita bisa menyikapinya sekarang dari hal ini, mungkin teman-teman bisa lakukan mumpung pendaftaran belum dibuka. Semoga saja nanti kita bisa tercover semua ya untuk ikut seleksi P3K guru di tahun 2023 ini. Oke, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.